Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat muslim dalam pertemuan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sahabat muslim yang berbahagia, semoga saja kita selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai menyimak pembahasan, alangkah baiknya sahabat muslim mengawalinya dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim, materi kita kali ini insya Allah akan membahas tentang makanan dan minuman halal dan juga haram. Baik sahabat muslim, makanan halal yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertiannya makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Ada dua ya. Yang pertama halal, kemudian thayyib. Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahul ladzi antum bihi. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah padamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian sahabat muslim, kriteria untuk makanan halal yaitu yang pertama halal dari segi wujudnya, kemudian halal dari segi cara mendapatkannya, kemudian halal dalam proses pengolahannya. Menurut wujudnya, yang pertama itu makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian makanan yang tidak mendatangkan madorot. Nah, ini artinya madorot bisa membahayakan kesehatan tubuh, merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Jadi kriteria halal dalam surat Al-Maidah ayat 3, dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan ada 6 yang kategorinya haram. Yang pertama bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Dan yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Jadi di sini sahabat muslim, dalam ayat tersebut sangat jelas makanan yang halal pun bisa jadi haram ya. Kalau misalkan poin 4 adalah jika daging hewan tersebut disembelihnya atas nama selain Allah. Kemudian jelas kalau bangkai, darah, dan daging babi. Makanan yang didapat dengan cara batil. Bagaimana? Mari kita simak dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah an taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi di sini ditegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil tidak benar hukumnya, haram. Misalkan didapat dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya. Yang halal itu adalah tidak memabukkan, tidak mendatangkan madorot bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Kemudian tidak najis dan didapatkan dengan cara yang halal. Lalu bagaimana kategori minuman haram? Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamr. Rasul dasar hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan berupa zat cair
maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh. Untuk minuman yang haram itu adalah minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing, ya. Air kencing ini kan kategorinya lain dari najis, ya kotor. Kemudian minuman yang didapatkan dengan cara batil ataupun tidak halal. Sahabat muslim, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu jelas mardotillah atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian insya Allah akan memiliki akhlakul karimah. Kemudian manfaatnya adalah akan terjaganya kesehatan, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Lalu sahabat muslim, apa saja akibat buruk dari makan dan minum yang haram? Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras, khamar. Akibat buruk minum khamar diantaranya banyak sekali. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan kejiwaan, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Kemudian juga bisa menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Lalu juga akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan kita. Alhamdulillah min dzalik, sahabat muslim. Makanya kita berusaha insya Allah untuk menjauhi segala hal-hal yang haram tersebut. Nah sahabat muslim, alhamdulillah setelah kalian belajar mengenai pentingnya perintah mengkonsumsi makanan, minuman yang halal dan baik, serta perintah untuk bersyukur, tentu sekarang wawasan dan pengetahuan kalian menjadi bertambah. Aktivitas makan dan minum merupakan kebiasaan dan kebutuhan kita sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya persoalan makan dan minum ini adalah hal yang sangat penting. Sayang sekali jika hal penting ini tidak dilandasi dengan pengetahuan yang benar. Sebagaimana bentuk introspeksi diri, akhlak kalian dalam hal makanan, minum, dan perwujudan rasa syukur yang dalam diri kita, lakukanlah berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Mohon jaga dan kontrol kebiasaan kita. Kita harus pahami mana yang halal dan juga mana yang haram. Sampai di sini dulu video pembelajaran PA ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share kembali ke sahabat-sahabat muslim lainnya biar jadi amal ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.